Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, baik Pak. Baik, alhamdulillah. Kalau misalkan kabar kalian baik. Sebelum kita nanti mulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, nanti sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, doa nanti silakan dipimpin oleh ketua kelas, Mbak Putri, silakan dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam sama Pak Guru. Pagi Pak. Ya, pagi semua. Baik, sebelum nanti kita masuk ke dalam kegiatan inti atau kegiatan materinya, setelah kita berdoa, silahkan nanti kalian melakukan absensi terlebih dahulu. Nah, untuk link absensi nanti silahkan diklik di dalam Google Classroom kalian masing-masing untuk kelas 10 TKJ 2. Di sini nanti setelah kalian masuk ke dalam classroomnya, di situ sudah saya sertakan link untuk melakukan presensi kehadiran. Nah, setelah nanti linknya itu kalian klik, nanti kalian akan masuk ke dalam Google Doc ya. Di situ nanti kalian tinggal isi nama kalian, kemudian NIS, kemudian kalian pilih kelas kalian apa, mata pelajaran pada pagi hari ini, tanggal, kemudian nanti kirim seperti itu. Oke, nanti setelah kalian melakukan absen, nanti silahkan kalian melakukan pretest terlebih dahulu. Pretest ini digunakan untuk mengukur kemampuan awal kalian sebelum kita memasuki materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Linknya juga sudah saya share di Google Classroom kalian. Jadi nanti kalian tinggal masuk aja ke Google Classroom-nya, kemudian nanti silahkan diklik untuk mengikuti pretestnya. Silahkan semuanya diklik untuk link pretestnya dikerjakan terlebih dahulu. Setelah kalian mengerjakan pretest semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD 3.9, yaitu menganalisis permasalahan pada perangkat keras. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perawatan perangkat keras komputer. Nah, hari ini kita akan belajar menganalisis permasalahan pada perangkat keras. Karena seperti yang kita tahu ya, walaupun kita sudah rawat, kita sudah jaga, kita sudah menggunakan sebaik mungkin, yang namanya perangkat elektronik itu tidak rusak. Kadang kita mengalami permasalahan dengan komponen atau perangkat pada komputer. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis kira-kira letak kesalahannya itu ada pada bagian atau komponen apa, seperti itu. Sebelum masuk ke kegiatan inti, saya menyampaikan materi lewat PowerPoint yang sudah saya siapkan. Saya akan bertanya dulu coba. Kira-kira ada yang masih ingat nggak apa yang disebut sebagai perangkat keras komputer? Dan juga sebutkan beberapa contohnya coba. Siapa yang mau menjawab? Kofifah ya, coba silakan. Perangkat keras adalah bagian dari sistem komputer yang bisa kita pegang atau sentuh. Contohnya hard disk, RAM, VGA, dan lain-lain. Baik, betul sekali jawaban dari Mbak Kofifah ya. Jadi perangkat keras adalah bagian dari sistem komputer. Kalau kita ingat lagi, sistem komputer itu terdiri dari 3 ya. Ada perangkat lunak atau software, ada perangkat keras atau hardware, dan juga ada brainware atau kita sebagai pengguna komputer itu sendiri.
Contohnya tadi untuk hardware adalah ada RAM, ada hard disk, ada power supply dan sebagainya. Oke, setelah ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya siapkan untuk KD 3.9 ini. Sudah terlihat slide PowerPoint saya? Sudah. Oke, baik, kita mulai ya anak-anak ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.9, yaitu menganalisis permasalahan pada perangkat keras. Di sini untuk IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan, yaitu yang pertama menentukan cara pemeriksaan permasalahan pada perangkat keras. Yang kedua, menganalisis letak kerusakan komponen perangkat komputer. Berikutnya untuk tujuan pembelajaran, setelah melihat tayangan PPT tentang analisis perangkat keras komputer dan berdiskusi di kelompok melalui Google Classroom maupun grup WA, siswa mampu menentukan cara pemeriksaan perangkat keras komputer. Tujuan yang kedua, setelah melihat tayangan PPT tentang analisis perangkat keras komputer dan berdiskusi di Google Classroom, siswa mampu menganalisis letak permasalahan pada perangkat keras. Untuk uraian materinya, nanti di sini ada 4 uraian materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai POS atau Power on Self Test. Yang kedua, ada jenis-jenis BIOS dan macam-macam bunyi bipnya. Yang ketiga, ada kode pesan singkat kesalahan komputer. Yang terakhir, nanti ada video referensi tentang menganalisis permasalahan pada perangkat keras. Di sini terlihat ini gambar apa anak-anak? Komputer error, Pak. Iya, di sini ada gambar komputer error. Di sebelahnya juga ada seseorang yang seperti dokter ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit analogi tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi yang namanya menganalisis ini, kalian kan nanti kan seorang teknisi komputer ya. Seorang teknisi komputer ketika menghadapi komputer error itu kita harus bisa yang pertama melakukan analisis, kira-kira itu letak error atau kesalahannya ada pada perangkat atau komponen apa atau pada bagian apa. Karena kalau misalkan tiba-tiba ada orang datang bawa komputernya error, belum dicek, belum dipegang, kamu langsung bilang, oh ini harddisknya rusak pak, oh ini motherboardnya yang rusak. Kamu bisa bilang itu rusak, harus ada analisis sebelumnya. Jadi kita tidak asal bilang yang rusak komponen A, B, atau C. Maka pada bagian ini kalian diibaratkan sebagai seorang dokter itu harus bisa menganalisis. Kalau kalian teknisi berarti nanti yang dianalisis adalah komputer. Jadi komputer itu error itu gara-gara apa? Biasanya kalau komputer error itu biasanya kalau kita hidupkan dia nanti mengeluarkan bunyi bip atau pesan singkat. Jadi kalau misalkan kita sebagai seorang teknisi komputer ketika menghadapi komputer yang bermasalah, kita bisa mendeteksi mendeteksi letak kesalahannya berdasarkan kode pesan singkat maupun dari suara yang dihasilkan komputer tersebut. Pada materi yang pertama, di sini kita akan membahas yang namanya tentang Power on Self Test atau POS. POS atau Power on Self Test adalah serangkaian proses tes yang dilakukan oleh komputer pada saat booting atau komputer pertama kali kita hidupkan untuk mengetahui kondisi komponen perangkat keras komputer dan komponen pendukungnya.
Dengan adanya proses POS, ini memungkinkan pengguna komputer dapat mengidentifikasi, menganalisis, mengisolasi, menentukan letak kesalahan atau permasalahan pada komputer, sehingga dapat menentukan langkah perbaikan yang paling tepat. Jadi, ketika komputer pertama kali dinyalakan, biasanya komputer nanti akan masuk ke dalam sebuah proses. Nah, proses ini kita sebut sebagai POS atau Power on Self Test. Nanti dia yang menganalisis kira-kira perangkat keras kita sebelum digunakan itu apakah normal atau mengalami kendala. Nah, nanti kalau misalnya ada kendala, biasanya nanti dia akan mengeluarkan tanda seperti itu. Nah, dengan adanya proses ini sangat membantu user atau pengguna untuk menganalisis permasalahan pada komputer. Dan jika terjadi permasalahan pada komputer tersebut, maka komputer akan menampilkan tanda atau kode kesalahan. Kode-kode tersebut bisa berupa, yang pertama ada kode suara bip, yang kedua ada kode pesan singkat. Kemudian kode-kode kesalahan tiap komputer itu berbeda-beda ya, karena ini tergantung pada BIOS yang digunakan. Untuk BIOS, ada 3 BIOS yang paling sering digunakan pada saat ini. Yang pertama ada AMI BIOS, yang kedua ada OverBIOS, dan yang ketiga ada Phonic BIOS. Tiap BIOS ini mempunyai pesan atau kode masing-masing dalam mengidentifikasi permasalahan pada perangkatnya. Jadi nanti kita akan belajar ya, kalau kita pakai AMI seperti apa, atau pakai Over seperti apa, dan sebagainya. Untuk yang pertama tadi, kode pesan kesalahan yang pertama tadi bisa mengeluarkan bunyi bip. Nah, saat pertama kali PC dinyalakan, PC secara otomatis akan melewati proses yang dinamakan POS, yaitu proses di mana PC mengecek semua hardware yang terpasang pada PC, apakah bekerja dengan normal atau ada sebuah masalah. Nah, biasanya speaker kecil di dalam PC akan berbunyi bip. Nah, ini biasanya kalau PC-nya dalam keadaan normal, nanti PC biasanya mengeluarkan bunyi bip 1 kali saja. Tit, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian menghidupkan komputer, keluar bunyi bip seperti itu tandanya komputer kalian biasanya itu normal, tidak ada gangguan apapun dari perangkat kerasnya. BIOS yang pertama di sini yang akan kita bahas adalah Award BIOS. Cara mengetahui kalian pakainya Award atau apa, kalau kita bicara dari sisi hardware, maka kalian harus membuka casing komputer terlebih dahulu. Kemudian melihat chipsetnya pada motherboard. Di chipset itu biasanya nanti akan ada tulisan BIOS yang digunakan apa. Kalau misalnya sudah masuk ke dalam BIOS-nya, di sini bisa kalian lihat ya pada bagian atas keterangan Award BIOS Setup Utility pada bagian atas gambar ini. Nah, berarti kalau ada keterangan seperti ini, BIOS yang digunakan adalah Award BIOS. Untuk Award BIOS sendiri, ini BIOS yang memiliki built-in program yang dapat dimodifikasi dasar sistem konfigurasi oleh pemakainya. Jadi kita diizinkan untuk memodifikasi dasar sistem konfigurasinya. Nah, informasi yang ada di BIOS ini biasanya itu disimpan ke dalam CMOS. Itu semacam baterai ya di dalam motherboard ya. Nah, untuk masuk ke dalam Award BIOS, biasanya kita nanti ketika komputer pertama kali dinyalakan, kita menekan tombol delete pada keyboard yang kita gunakan. Nanti baru kita akan diarahkan masuk ke dalam Award BIOS. Nah, kemudian untuk arti atau arti bunyi bip pada Award BIOS, di sini yang pertama, kalau keluar bunyi 1 bip pendek, berarti artinya PC atau komputer itu dalam keadaan baik atau normal. Kalau misalkan muncul 1 bip yang panjang, tit gitu, nah berarti itu permasalahannya ada pada bagian memori atau RAM-nya. Kalau muncul keterangan 1 bip panjang, 2 bip pendek,
berarti kerusakan pada modul DRAM parity. Kalau muncul 1 bit panjang kemudian diikuti 3 bit pendek, berarti kerusakan ada pada bagian VGA-nya. Kalau yang berikutnya keluar bip bunyi terus-menerus, berarti kerusakan di modul memori atau memori video. Nah, untuk BIOS yang kedua, di sini ada yang namanya AMI BIOS. Nah, untuk AMI BIOS, seperti tadi ya, untuk ketika kita membahas award, cara mengetahuinya sama. Jadi, di sini juga ada keterangan American Megatrend Incorporation. Kalau ini disingkatkan AMI. Jadi, ini AMI BIOS. Ini pembuatnya adalah American Megatrend Incorporation. Nah, AMI BIOS ini adalah BIOS yang berasal dan dikembangkan oleh Megatrend Amerika yang cukup populer pada tahun 2002 sebagai firmware komputer. Perusahaan AMI BIOS ini banyak diproduksi perusahaan yang memiliki motherboard dan perusahaan lain yang menjual motherboard. Nah, untuk arti bunyi pada AMI BIOS di sini cukup panjang ya, cukup banyak ya, berbeda dengan our BIOS tadi. Untuk AMI BIOS di sini yang pertama, kalau keluar 1 bit pendek berarti RAM tidak terpasang dengan benar. Karena bisa saja ketika kita merakit itu kita masang RAM-nya itu tidak presisi atau tidak pas dengan slotnya. Yang kedua, 2 bit pendek, sirkuit gagal mengecek keseimbangan DRAM parity atau sistem memorinya. 3 bit pendek, BIOS gagal mengakses memori 64 KB pertama. 4 bit pendek itu timer pada sistem gagal bekerja. 5 bit pendek, motherboard tidak dapat menjalankan prosesor. 6 bit pendek, controller pada keyboard tidak dapat bekerja dengan baik. 7 bit pendek, video mode error. 8 bit pendek, tes memori VGA-nya gagal. 9 bit pendek, checksum error ROM BIOS bermasalah. 10 bit pendek, CMOS sudden read write mengalami error. 11 bit pendek, cache memorinya error. 1 bit panjang, kemudian 3 bit pendek konvensional atau extended memory rusak. 1 bit panjang, 8 bit pendek, berarti tes tampilan gambarnya itu gagal atau tidak sempurna. Nah, selain dari bunyi bip, kalau komputer mengalami permasalahan, biasanya itu juga bisa menampilkan kode pesan singkat kesalahan. Di sini pada gambar bisa kalian lihat ya, di sini muncul keterangan loading operating system, boot from CD atau DVD, kemudian ada keterangannya disk boot failure, insert system disk and press enter. Nah, ini merupakan contoh kode pesan singkat kesalahan pada komputer. Nah, kalau ada keterangan disk boot failure, insert system disk and press enter, berarti ini komputer tidak bisa memuat atau meloading sistem operasi yang ada pada drive-nya. Ini itu bisa disebabkan oleh beberapa masalah. Antara lain, yang pertama, salah memilih boot priority pada BIOS. Ini terlihat dari keterangan boot from CD atau DVD. Jadi di BIOS ketika misalnya kita mau menginstal sebuah komputer, biasanya kan kita mengatur yang namanya boot priority. Perangkat pertama yang dipanggil oleh komputer ketika komputer dinyalakan. Kalau komputernya sudah ada harddisknya, sudah ada sistem operasinya, berarti first bootnya harus diarahkan ke bagian harddisk. Kalau misalkan first bootnya diarahkan ke bagian CD atau DVD, maka dia akan lari ke bagian DVD ketika komputer pertama kali dinyalakan. Maka itu harus diganti dulu, diubah ke dalam harddisk. Yang kedua, kalau harddisknya tidak terbaca oleh komputer, berarti harddisknya itu mengalami gangguan. Nah, ini harus dicek lagi ya. Dicek dari kabel yang menghubungkan antara harddisk ke dalam motherboard sudah terpasang dengan benar atau tidak. Kemudian nanti setelah dicek, komputernya dinyalakan lagi. Kalau di BIOS sudah detect harddisknya,
maka silakan kembali lagi ya ke boot priority, silakan set untuk perangkat yang dipanggil pertama kali ketika komputer dihidupkan adalah hard disknya, seperti itu. Nah, untuk referensi tambahan kalian, kalau merasa nanti dari penjelasan saya masih ada yang belum paham, supaya lebih paham lagi tentang materi yang saya sampaikan, silahkan nanti kalian klik saja link yang sudah saya sertakan di slide PowerPoint saya. Nah, buat kalian ya, untuk materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini dari PowerPoint-nya ini, kemudian LKPD, dan juga untuk evaluasi itu sudah saya tambahkan di Google Classroom-nya. Jadi nanti kalian bisa mengecek ke Google Classroom kalian masing-masing. Terima kasih. Nah, itu adalah sedikit gambaran dari saya mengenai pembahasan materi pada pagi hari ini, yaitu tentang KD 3.9 menganalisis permasalahan pada perangkat keras komputer. Bagaimana? Setelah mendengarkan penjelasan dari saya, apakah sudah punya gambaran tentang materi pada pagi hari ini? Sudah ada gambaran, Pak. Pak. Baik, kalau misalkan sudah ada gambaran tentang materi pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, saya ingin memberikan kesempatan kepada kalian. Kalau ada yang ingin bertanya dari apa yang sudah saya sampaikan, silakan. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Baik, Putri, apa yang mau ditanyakan? Saya pernah punya pengalaman komputer. Komputer saya itu menyala tapi layar monitornya cuma hitam saja, Pak. Itu langkah analisis permasalahannya bagaimana? Baik, pertanyaan yang menarik dari Mbak Putri. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kalau biasanya komputer itu mengalami gangguan kan dia menampilkan entah itu lewat kode bip atau kode pesan kesalahan. Tapi kalau misalkan seperti Mbak Putri, komputernya itu menyala, tidak keluar bunyi bipnya, tapi juga tidak ada tampilan di monitornya. Nah, ini harus kita lakukan analisis yang tepat ya. Nah, di bagian ini seperti sekarang ya, kita kan sudah dekat atau sering mengakses yang namanya internet. Jadi kita bisa mencari referensi permasalahan yang dialami melalui internet. Khusus untuk permasalahan yang dialami oleh Mbak Putri, biasanya itu diakibatkan oleh RAM. Jadi kondisinya kalau RAM-nya itu mengalami permasalahan, semisal kotor atau ada short arus pendek, biasanya langkah penanganannya adalah kita keluarkan RAM dari komputer kita, kemudian kita hapus atau kita bersihkan menggunakan penghapus pensil pada bagian kaki-kaki dari RAM-nya itu, kemudian nanti kita pasangkan lagi. Setelah itu nanti pasti komputernya bisa hidup normal dan ada tampilannya seperti itu. Gimana dari penjelasan saya, apakah sudah jelas, Putri? Sudah, Pak. Oke, baik. Viva, jaringannya agak sedikit bermasalah ya. Kita lanjut lagi. Baik anak-anak, untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini, nanti silahkan kalian membentuk kelompok belajar sendiri yang terdiri dari 3 sampai 4 siswa. Nah, nanti kalian mengambil LKPD yang ada di Google Classroom-nya, kemudian silahkan berdiskusi dengan kelompok yang sudah dipilih atau ditentukan. Nanti setelah kalian berdiskusi, nanti kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian pada sesi yang kedua nanti.
Sesi yang kedua nanti akan dimulai pada pukul 11. Jadi nanti silahkan kalian kerjakan dulu, diskusi dengan temannya, kita ketemu lagi nanti pukul 11 siang, seperti itu. Sudah paham semua? Paham, Pak. Baik, kalau sudah paham, silahkan nanti dikerjakan terlebih dahulu. Kita jumpa nanti di sesi yang kedua. Untuk sesi yang pertama, di sini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Apakah tugas LKPD-nya sudah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, alhamdulillah kalau misalkan tugasnya sudah dikerjakan dengan baik oleh semuanya. Tadi sudah membentuk kelompoknya masing-masing ya. Nah, sekarang saya coba tunjuk untuk yang melakukan presentasi adalah kelompok 4, kelompoknya Irnandia. Nah, silahkan Irnandia di share screen untuk hasil diskusi kelompok 4-nya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjumlah 3 orang, yaitu Irnandia Seven, Kufifa, Berli, Madion. Hasil diskusi. Bunyi bip adalah tanda pesan kesalahan yang ada pada setiap perangkat komputer yang kita miliki. Setiap bunyi yang dikeluarkan atau dihasilkan itu merujuk pada perangkat apa yang sedang mengalami kendala atau masalah. Berikut ini kami paparkan sedikit hasil analisis kelompok kami tentang bunyi bip dalam AMI BIOS dan Award BIOS sebagai contoh. AMI BIOS. Bip 1 kali. RAM atau memori rusak atau tidak terpasang dengan benar. Bip 2 kali. RAM bermasalah atau memori party error invert 60 kilobit block. Bip 3 kali. RAM bermasalah. Memory read atau read error in flash 64 kilobit block. Bip 4 kali. Bermasalah motherboard timer tidak berfungsi dan kemungkinan perlu diganti. Bip 5 kali, bermasalah perlu diganti. Bip 6 kali, biasanya menunjukkan keyboard yang rusak atau tidak terpasang dengan benar. Bip 7 kali, prosesor bermasalah atau prosesor expectation interrupt error perlu diganti. Bip 8 kali, graphic chart atau rusak atau tidak terpasang dengan benar pada slot. Bip 9 kali, BIOS atau motherboard bermasalah atau RAM checksum error perlu mengganti chipset BIOS atau motherboard. Bip 10 kali, motherboard bermasalah atau CMOS shutdown flat atau read error kemungkinan perlu penggantian motherboard. Bip 11 kali, checksum error, periksalah baterai caption pada motherboard. Biasanya kalau baterai tidak terpasang dengan benar, seringkali dayanya sudah habis, solusinya belikan. Award BIOS, 1 bip pendek, PC dalam keadaan baik, 1 bip panjang, problem di prosesor, 1 bip panjang, 2 kali bip pendek, kerusakan di modul drum party, 1 bip panjang, 3 bip pendek, kerusakan di bagian VGA,
pip 1 kali panjang 9 kali pendek. Ada masalah dengan BIOS atau BIOS rusak. Terus terang untuk kasus ini solusinya susah karena kita harus membelikan chip BIOS baru yang spesifikasinya sama dan itu sulit didapat. Beruntung jika mendapat chip bekas kanibal. Pip terus menerus kerusakan di modul memori atau memori video. Kesimpulan dari analisis bunyi bip pada komputer ini bertujuan untuk dapat mematakan letak kesalahan atau kerusakan pada perangkat keras komputer yang kita gunakan. Namun, tetap harus memperhatikan BIOS apa yang digunakan dalam komputer masing-masing agar tidak salah dalam menentukan latar permasalahan. Ada yang mau menanggapi atau menanyakan? Saya Siti Nurmawida, absen 26, izin menanggapi. Untuk bunyi pip 1 kali panjang pada award BIOS itu biasanya merujuk pada kerusakan memori atau RAM, bukan pada bagian prosesor, seperti yang kelompok Mbak Irnandia presentasikan. Baik, coba bagaimana Irnandia? Apa betul sanggahan dari Mbak Siti? Oh iya benar Pak, saya dan teman-teman kelompok saya kurang teliti. Terima kasih Siti atas tanggapannya. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya tidak. Jika tidak, saya akhiri presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk depan, ketika Irnandia melakukan presentasi, nanti harap diperhatikan ya, untuk pembacaan tidak usah terlalu cepat dan juga tanda baca harap diperhatikan seperti itu. Tapi dari materi yang disampaikan sudah cukup baik tentang pembelajaran pada pagi hari ini seperti itu. Baik anak-anak, setelah saya melihat presentasi dari kelompok kalian, di sini saya menganggap melihat bahwa kalian sudah cukup paham tentang materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, untuk membuktikan kalian sudah betul-betul menguasai materi pada pagi hari ini atau belum, nanti silahkan kalian mengerjakan post test. Linknya juga sudah saya sertakan di Google Classroom kalian. Jadi nanti kalian silahkan akses ke Google Classroom-nya. Kemudian silahkan nanti kalian klik link post test ini. Nanti kalian akan diarahkan ke dalam post test yang saya masukkan di dalam Google Doc. Di situ silahkan kalian jawab pertanyaan pada post test itu ada 8 soal. Nah, itu silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Jadi silahkan semuanya, silahkan mengerjakan post test yang sudah saya siapkan. Terima kasih. Baik anak-anak, setelah kalian semua selesai mengerjakan post test, di sini saya ingin coba pada kegiatan refleksi ini, saya ingin mendengar ada yang menyimpulkan kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Coba silahkan, salah satu. Izin menjawab, Pak. Baik, Mbak Septi, silahkan. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah kita belajar bagaimana melakukan analisis yang tepat terhadap perangkat keras komputer yang berguna untuk menentukan prosedur teknik pemeriksaan pada perangkat keras dan mampu mengidentifikasi letak permasalahan pada perangkat keras komputer. Baik, hasil kesimpulannya baik dari Mbak Septi, terima kasih. Jadi pada pertemuan kali ini kita itu membahas tentang menganalisis permasalahan perangkat keras komputer. Jadi kalau misalkan komputernya bermasalah, kita jangan langsung memberikan
pernyataan bahwa yang error ini tanpa melihat atau melakukan analisis terhadap gejala yang keluar dari komputer tersebut. Maka kita harus menganalisis terlebih dahulu. Tadi analisis dilakukan dengan dua cara ya, yaitu kita melihat kode suara bip yang ditampilkan oleh komputer atau kode pesan singkat dari yang atau yang tampil pada monitor kalian, seperti itu. Oke, saya kira kalian sudah cukup paham, sudah cukup mengerti tentang materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih telah mengikuti kegiatan pembelajaran daring melalui Google Meet pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas perbaikan pada perangkat keras komputer. Jadi kalau pertemuan ini kita hanya menganalisis, oh errornya ada pada bagian hard disk, oh errornya ada pada bagian RAM, dan sebagainya. Nah, untuk langkah perbaikannya itu nanti kita lakukan pada pertemuan berikutnya tentang membahas KD 4.9 melakukan perbaikan pada perangkat keras komputer, seperti itu. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan nanti kita akhiri dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Putri. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dan menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam sama Pak Guru. Pagi Pak. Ya, selamat pagi. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran saya dari awal sampai selesai. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya ya. Saya tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.